Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 11 sistem terdistribusi ingin mempresentasikan mengenai konsistensi and replication. Beberapa anggota tim yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, ada saya sendiri sebagai moderator, Bisa Salsabila, kemudian ada Bang Fatur Rahman Syauqi, Muhammad Iklam Nanlana, dan Pojit Nazla Safina. Untuk pembahasan pertama mengenai replication atau replikasi akan dijelaskan oleh Bang Fatur. Kepada Bang Fatur dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Moderator. Yang pertama, apa itu replika? Replika adalah salah satu teknik scalabilitas yang dengan secara otomatis menjaga ketersediaan data meskipun terjadi kegagalan server. Di saat data direplikasi dari 2 server atau lebih tidak saling bergantung, maka perangkat lunak klien mungkin masih dapat mengakses data di server alternatif jika server utama gagal atau tidak dapat diakses. Selanjutnya. Nah, dalam sistem terdistribusi sendiri, replikasi data yaitu merujuk pada penyimpanan salinan data atau layanan pada lebih dari satu node atau lokasi dalam jaringan. Dan untuk tujuannya sendiri, yaitu yang pertama meningkatkan ketersediaan. Jika satu salinan data atau layanan gagal, salinan lainnya dapat tetap melayani permintaan, sehingga meningkatkan keandalan sistem. Selanjutnya, meningkatkan performa. Dengan menempatkan salinan data lebih dekat ke pengguna, latensi dapat dikurangi dan throughput dapat ditingkatkan. Yang terakhir yaitu ketahanan terhadap kegagalan. Dalam sistem yang rentan terhadap kerusakan atau kegagalan, memiliki beberapa salinan dapat memastikan kelangsungan operasional bahkan dalam kasus kegagalan sebagian. Namun, di sini juga terdapat tantangan yang dimana menjaga konsistensi atau salinan, terutama dalam sistem di mana sebanyak pengguna atau proses dapat mengakses dan memodifikasi data secara bersamaan. Mungkin itu saja terkait aplikasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan mengenai konsistensi akan dijelaskan oleh Ikhwan. Kepada Ikhwan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan konsistensi. Ketika kita melakukan replikasi yang begitu banyak, seringkali terjadi dia tidak sinkron antara satu salinan dengan yang aslinya atau dengan salinan yang lainnya. Maka dari itu konsistensi ini adalah hal yang sangat penting dalam sistem terdistribusi, apalagi bersangkutan dengan replikasi. Ketika salah satu salinan data diperbarui, perubahan tersebut harus direplikasi ke semua salinan yang lain dalam waktu yang wajar. Dalam konteks replikasi ada beberapa model konsistensi yang dijelaskan dalam bentuk elektronik dan bau. Yang pertama model strong konsistensi, yaitu semua salinan data selalu konsisten pada waktu yang sama. Artinya setiap kalian semua atau salinan lain harus langsung mendapatkan pembaruan terbaru. Namun konsistensi yang kuat ini bisa benar-benar karena memerlukan koordinasi ketat antar node yang tersebar dalam jaringannya. Kemudian ada model quick konsistensi, yaitu model yang tidak ada jaminan bahwa semua salinan data akan selalu diperbarui secara langsung. Jadi konsistensinya cuma dijamin setelah periode tertentu atau setelah kondisi khusus terjadi. Model ini sering digunakan ketika sistem ini mengoptimalkan performa dengan mengorbankan tingkat konsistensi. Kemudian ada eventual konsistensi. Model ini untuk salah satu bentuk dari konsistensi lemah. Kemudian di mana sistem menjamin bahwa semua salinan data akan konsisten pada akhirnya, misalkan tidak ada tambah lebih lanjut yang data. Ini adalah model yang dibutuhkan dalam sistem besar yang harus mengalami replikasi pada skala luas seperti layanan yang berbasis cloud. Baik, saya berikan ke moderator. Baik, untuk contoh pengaplikasian akan disampaikan oleh Pojit. Kepada Pojit dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh aplikasi yang replika dan konsistensi kepada contoh yang telah kami ambil. Contoh yang kami ambil di sini adalah pada Dropbox. Dropbox ini adalah layanan penyimpanan file berbasis cloud. Keuntungan dari Dropbox ini adalah dia memastikan ketersediaan file tinggi
dan juga adanya tantangan yaitu replikasi data di beberapa lokasi yang dapat menyebabkan masalah. Dropbox menggunakan aplikasi data untuk memastikan ketersediaan tinggi dan kemudahan bencana. Data user direplikasi ke beberapa server yang tersebar di pusat data. Nah, ini berarti jika satu server atau pusat data mengalami kegagalan, salinan data yang tadinya direplikasi di lokasi lain dapat diakses sehingga user tidak kehilangan data. Selanjutnya, Dropbox menggunakan model eventual consistency. Artinya, ketika user memperbarui file mereka, si sistem Dropbox ini tidak langsung memaksa semua salinan file user tadi itu untuk diperbarui secara instan. Sebaliknya, ada waktu di mana pembaruan ini akan secara bertahap diterapkan ke semua replika di sisi lain. Hasilnya, semua salinan file di berbagai lokasi akan konsisten, walau mungkin ada perbedaan sementara antara salinan file di berbeda. Eventual consistency adalah ketika user memperbarui file pada satu perangkat. Nah, pembaruan ini disimpan secara lokal terlebih dahulu, kemudian disinkronkan dengan Dropbox pada saat koneksi internet tersedia. Setelah server menerima pembaruan, salinan dari server lain akan diperbarui secara bertahap sehingga memungkinkan keterlambatan sinkronisasi di antara berbagai replika. Eventual consistency juga meningkatkan kinerja dan ketersediaan sistem, tetapi dengan resiko adanya tidak konsistenan sementara. Misalnya jika mengakses file dari perangkat lain sebelum sinkronisasi selesai, mereka mungkin versi lama dari file tersebut. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan yang pertama, bahwa replikasi itu meningkatkan ketersediaan atau performa, di mana yang diartikan bahwa replikasi tersebut merupakan proses penyalinan data atau pendistribusian data ke beberapa lokasi atau node dalam sistem terdistribusi, di mana peningkatan ketersediaan ini dikatakan jika satu server atau sebuah data dapat didistribusikan, namun pada pendistribusian tersebut mengalami kegagalan. Data tersebut tetap dapat diakses saat replika dapat diakses dari replika lainnya, dan ini akan mengurangi resiko kehilangan data. Kemudian yang kedua, mengenai konsistensi kuat atau strong konsistensi yang dapat dikatakan sebagai mengsinkronisasi, namun dikatakan dengan biaya yang cukup tinggi atau performanya. Hal ini disebutkan bahwasanya penggunaan konsistensi atau strong konsistensi yang akan memastikan semua replika data itu dapat dalam keadaan yang sama atau up to date, di mana dapat diartikan bahwa pada pengoperasiannya akan selalu mengembalikan data terbaru dan pengaplikasiannya juga dapat direplikasi ke semua node sebelum dianggap selesai. Dan yang terakhir mengenai konsistensi lemah atau weak konsistensi dikatakan lebih fleksibel, tetapi hanya sementara tidak sinkron. Hal ini diartikan bahwasanya penggunaan konsistensi weak di mana memungkinkan replika data untuk sementara berada dalam keadaan yang tidak sinkron, sehingga dapat dikatakan bahwasanya pengoperasian ini dianggap selesai tanpa harus menunggu sinkronisasi dengan semua replika, dan sistem dapat menangani lebih banyak operasi secara bersamaan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.